Surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri wal tanzur, untuk berfikir, untuk merenung, untuk memikirkan ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan, yang telah dikerjakan selama ini, ibadah-ibadahnya, amal-amal solehnya, untuk berfikir masing-masing nafsun lihat untuk hari esok, untuk nanti kita di akhirat. Kita beribadah, kita mengerjakan berbagai kebaikan. Lalu apa yang dari kebaikan itu yang kita tuju? Wattaqullah, dan diulangi lagi, bertakwalah kepada Allah. Jadi 2 kali di ayat ini menyebut takwa. Yang pertama ittaqullah, yang berikutnya wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ini menunjukkan kesan bahwa untuk lihat hari esok itu ya memang tidak lain adalah takwa. Hanya yang namanya takwa itu apa gitu. Kita lanjut di ayat berikutnya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti. Ya, jadi maha teliti itu ya maha mengetahui. Tapi maha mengetahui itu sampai teliti. Hal-hal yang sangat kecil, apa yang dalam hati, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Lalu ayat berikutnya, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kaladina, orang-orang yang nasullaha, yang melupakan Allah, orang-orang yang melupakan Allah. Fa'angsahum anfusahum, lalu dia melupakan mereka, anfusahum, diri mereka sendiri. Jadi ketika orang itu melupakan Allah, pada akhirnya orang itu juga lupa akan dirinya sendiri. Lupa bahwa ia seorang hamba Allah yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, hakikat itu yang ia lupa. Jadi yang dimaksud jangan kalian melupakan Allah itu melupakan kewajiban yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Sehingga langkah hidupnya tidak terkait dan tidak terikat dengan tuntunan Allah. Jadi dia sudah lupa dengan tuntunan Allah, bahwa dia berkewajiban untuk melaksanakan tuntunan Allah. Dia sudah tidak mengkaitkan apa yang dikerjakan itu dengan tuntunan Allah. Walaupun kebaikan yang dikerjakan itu merupakan suatu kebaikan, tapi ia tidak mengaitkan bahwa ini dalam rangka itu. Orang yang ia berbuat baik, misalnya memberikan makanan kepada orang miskin, nah itu sesuatu perbuatan baik. Tetapi ketika kita tanya kepada orang itu, Bapak atau Ibu, dasar apa memberikan ini, memberikan perhatian kepada orang-orang miskin ini? Padahal dilakukan terus menerus, tiap minggu ke minggu. Ya saya kan berdasarkan kemanusiaan. Kita harus memperhatikan antar sesama manusia, memperhatikan orang yang memang kekurangan. Berarti ia tidak mengkaitkan perbuatan baiknya itu dengan tuntunan Al-Quran.
Karena beda lagi ketika yang lain yang sama berbuat yang sama, Bapak mengeluarkan harta ini memberikan makan kepada orang miskin karena apa? Karena niatnya saya akan melaksanakan perintah Allah. Karena ini ketuntunan Al-Quran. Nah, jadi yang kedua itu dia mengeluarkan hartanya, memperhatikan orang miskinnya karena tuntunan Allah, karena perintah Al-Quran. Jadi dia mengkaitkan dengan Al-Quran. Nah, kalau yang pertama tidak jelas pahalanya karena niatnya bukan untuk dan atas nama Allah. Karena Rasulullah pun mengingatkan seseorang yang siapa saja yang berbuat yang tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, maka perbuatan itu walaupun itu adalah perbuatan baik, maka perbuatan itu sia-sia. Yang dikatakan basmalah itu diniatkan untuk Allah. Bismillah dengan nama Allah. Jadi perbuatan baik yang tidak diniatkan untuk Allah, maka perbuatan baik itu tidak ada nilainya. Di dalam keterangan hadis yang lain itu buntung, artinya tidak ada pahala. Pekerjaan itu sia-sia kalau ia berbuat tidak mengkaitkan untuk Allah gitu. Nah, jadi seseorang yang melupakan Allah, bahkan perbuatan baiknya bukan karena Allah gitu. Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kita lanjutkan ayatnya, la yastawi ang ashabun nar. Tidak sama penghuni api neraka wa ashabul jannah dengan penghuni surga. Ashabul jannati, penghuni surga itu mufaizun. Itu adalah orang yang beruntung. Orang yang hidupnya beruntung, penghuni surga. Nah, yang menarik bagi kita yang perlu menjadi catatan kita dan menjadi bahan perenungan, ayat berikutnya. Lau anzalna hadzal Qur'an, jika sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, ke gunung, ya, pada gunung, la ra'aitahu, sungguh kamu akan melihatnya khosyian, tunduk, mutasodian, terpecah belah, min khosyiatillah, karena takut kepada Allah. Watil kal amsalu, dan itu perumpamaan itu, najribuha, kami membuatnya, linnas, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi hingga Allah memberikan suatu perumpamaan. Kalau seandainya gunung itu, kalau sekiranya gunung itu hidup, lalu Allah berikan Al-Quran pada gunung, maka gunung itu akan khosyian mutasodian, dalam keadaan tunduk dan bahkan terpecah belah, hancur. Kenapa hingga sampai tunduk dan terpecah belah gunung itu? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi ini yang paling utama. Gunung ketika diturunkan Al-Quran, kalaulah gunung itu oleh Allah diperlihatkan hidup, maka gunung itu karena takut kepada Allah, ya, ketika diberikan Al-Quran, maka gunung itu akan memperlihatkan ketundukan, ya. Dengan apa? Hancur, terpecah belah. Itu adalah perumpamaan kepada manusia agar manusia berpikir. Jadi kalau kita kaitkan dengan pesan di awal, di mana Allah memerintahkan ittaqullah, lalu berikutnya wattaqullah, 2 kali disebut takwa itu. Ini kaitannya dengan Al-Quran. Kaitannya bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Apakah dalam diri kita terhadap Al-Quran itu sudah ada rasa takut? Kalau itu tidak dilakukan,
kalau itu tidak dilaksanakan. Rasa takutnya kepada siapa? Rasa takutnya tentu saja kepada Allah. Dia takut kepada Allah, khawatir, cemas. Tuntunan Allah yaitu Al-Quran ini tidak sungguh-sungguh dilakukan. Tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Jadi ada rasa ketakutan itu. Apakah rasa takut itu sudah hadir ada di dalam diri? Atau dia seolah-olah tidak peduli? Ya dia Quran mah Quran. Jadi antara dia dengan Al-Quran tidak ada kaitannya. Bahkan sampai dia berbuat baik pun dia tidak mengkaitkan dengan Quran. Ini kan dalam rangka kemanusiaan. Ini kan dalam rangka kita memang seharusnya berbuat baik. Tapi tidak dikaitkan dengan Al-Quran. Apalagi yang lainnya. Apalagi ketika Al-Quran memerintahkan jangan, tidak boleh, dilarang. Ketika ia ingin, ia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya halal haram, dengan yang namanya tuntunan atau dengan yang namanya larangan. Ketika ia ingin sesuatu, walaupun itu haram, walaupun itu tidak boleh, walaupun itu dilarang, ya ia kerjakan juga. Jadi artinya antara hati dengan Al-Quran itu sudah tidak ada hubungan. Nah, jadi kalau digambarkan oleh Allah bagaimana ketundukan gunung itu sampai terpecah belah karena tunduknya, karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah sebaliknya Allah mengingatkan di dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam yakni lilladina amanu, apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman? Apakah belum tiba saatnya kepada orang yang beriman? Alam yakni, mulai kapan? Bada iraha gitu. Bagi orang yang beriman, antasya'a qulubuhum, untuk mereka menghusukkan hati mereka li zikrillahi, mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan untuk mengingat atau menghusukkan diri terhadap apa yang Allah turunkan dari suatu kebaikan, yaitu tidak lain Al-Quran. Dan berikutnya wala yakunu, dan janganlah kalian menjadi kaladina utul kitab, seperti orang-orang utul kitab min qablu, yang sebelumnya. Fatola alaihim wa amadu, yang telah berlalu waktu yang panjang alaihim atas mereka. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Nah, jadi kalau ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi hal yang harus diperhitungkan setiap hari, yang harus difikirkan setiap hari, yang harus dikerjakan setiap hari, maka kalian itu akan menjadi orang yang utul kitab min qablu, orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelumnya, yang Al-Quran banyak menyebut itulah ditujukan kepada Bani Israel, karena mereka sudah mendapatkan kitab sebelumnya, Taurat, Injil, ya, dan juga Zabur. Ya. Nah, tapi kemudian mereka melupakan kitab itu. Mereka mengingkari, mereka durhaka. Dan akibatnya mereka itu mendapatkan laknat, kutukan dari Allah, waduribat alaihimudillah wal maskana, menimpahkan kepada kalian kehinaan dan kenistaan, waba'u bighadabi minallah, dan mereka kembali kepada kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum, kenapa? Karena mereka itu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bayaktuluna nabi ghair haq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan. Jadi karena nabi itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak langsung membunuh, tapi yang muncul itu tidak suka.
Dari tidak suka muncullah kebencian. Dari kebencian muncullah permusuhan. Nah, barulah kemudian tingkat berikutnya adalah membunuh. Dan membunuh pun tidak langsung membunuh jiwanya, membunuh karakternya, membunuh pengaruhnya, gitu. Ya, membunuh sampai akhirnya ya membunuh jiwanya. Dalika bima asau, karena mereka itu durhaka, wa kanu mu'tadun, dan karena mereka itu melampaui batas. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Nah, kenapa hingga mereka seperti itu Bani Israel? Ternyata dijelaskan di ayat yang lain, kenapa mereka yang awalnya tunduk taat dengan nabinya, tapi pada akhirnya mereka seperti itu. Padahal mereka dibimbing oleh para nabi. Ya. Kan Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Jadi di dalam perjalanan Bani Israel itu sekian nabi Allah turunkan. Nabi Yakub itu Israel. Ya. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Lalu nabi berikutnya yang kita kenal, yang sangat kita kenal nama-namanya. Banyak nabi-nabi, tapi banyak yang tidak kita kenal namanya. Yang kita kenal namanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa juga ada nabi-nabi yang lain yang kita tidak kenal, bahkan asing disebutkan. Ya. Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Isa, banyak nabi-nabi ya, yang Allah turunkan di dalam keturunan Bani Israel. Jadi kalau kita lihat Bani Israel ini adalah satu umat, satu bani yang mereka itu umat yang mulia karena diturunkan para nabi di sana. Ya, bagaimana tidak mulia? Kakeknya itu nabi gitu. Bapaknya nabi. Kakek moyangnya nabi. Nah, kita siapa dibandingkan mereka? Mereka itu para nabi semua. Nah, kita kan tidak jauh gitu. Jadi kita dibandingkan mereka jauh kemuliaannya Bani Israel. Tapi karena mereka durhaka, karena mereka melampaui batas, mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga akhirnya Bani Israel itu oleh Allah mendapatkan kemurkaan, dilaknat, dikutuk. Nah, ini kan kisah yang tragis. Nah, Allah mengingatkan, jangan kalian menjadi seperti Bani Israel. Jadi sebetulnya Al-Quran menyebut tentang kisah Bani Israel itu bukan mengolok-olok Bani Israel, bukan. Tapi Al-Quran bicara tentang Bani Israel, kita bisa baca kisah Bani Israel dari mulai ayat 40 Bani Israel sampai akhir juz 1 masih Bani Israel. Masuk juz 2 itu masih Bani Israel. Jadi begitu panjang Allah mengisahkan tentang Bani Israel. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka pelajaran kepada kaum muslimin, jangan menjadi seperti Bani Israel yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah, wa anifadatukum al-alamin. Tapi karena perbuatannya yang durhaka sehingga turun sumarodadnahu asfala safirin. Nah, jangan kalian menjadi seperti itu. Nah, kenapa Bani Israel seperti itu? Di ayat yang lain disebutkan summa qasat qulubukum. Kemudian keraslah hati, qasat qulubukum, keraslah hati kalian. Wahya kal hijarah, seperti batu kerasnya. Au asadu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Jadi ayat itu Al-Baqarah ayat 74 itu ditujukan kepada Bani Israel, di mana hati mereka itu menjadi keras, bahkan kerasnya menjadi seperti batu.
atau bahkan lebih keras dari batu. Padahal Allah menggambarkan di dalam ayat tadi Al-Hasyr, gunung saja, padahal gunung itu terdiri dari apa? Dari batu-batu gunung itu. Gunung saja yang terdiri dari batu-batu. Tapi karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah, ketika Al-Quran itu diberikan ke gunung, gunung itu tunduk dan hancur berkeping-keping. Gunung saja, yang itu adalah batu. Karena ketakutan kepada Allah, jadi rasa takut kepada Allah itu terlihat luar biasa pada gunung. Kalaulah gunung itu dihidupkan oleh Allah, maka akan terlihat gunung seperti itu. Nah, ini manusia. Kenapa hingga hatinya itu keras, bahkan lebih keras dari batu? Nah, berarti apa? Kalau kita kaitkan dengan tadi tentang gunung itu, kenapa gunung itu hancur? Kenapa gunung itu memperlihatkan ketundukan? Karena rasa takutnya. Berarti kenapa Bani Israil keras hatinya? Karena sudah tidak ada lagi rasa takut. Jadi rasa takut kepada Allah itu sudah hilang, sudah lenyap. Dia sudah tidak lagi mengkaitkan dengan tuntunan. Dia tidak lagi berpikir tentang hal haram. Pokoknya mah rek haram gitu. Tenanawan. Karena apa? Karena dia ingin, walaupun haram dia lakukan. Walaupun itu tahu itu dosa, tapi dia kerjakan. Jadi hatinya sudah tidak terkait lagi, tidak terikat dengan tuntunan, dengan Al-Quran kalau kita saat ini. Nah, di dalam surat Al-Hadid ayat 16 tadi, apakah belum datang saatnya bagi orang yang beriman antasya'a qulubuhum, untuk menghusukkan hati mereka lidzikrillahi, ketika mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan ketika Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, yang Al-Quran itu sebagai suatu kebenaran. Apakah hatinya itu tidak menghusukkan? Karena kalau hatinya tidak menghusukkan, maka hati ini lama-lama akan menjadi hati yang keras. Bapak Ibu hadirin, kita biasa menjalani dzikir, sholat, dan yang namanya asma Allah itu selalu kita ucapkan. Pada saat kita sholat, berapa kali kita mengucapkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ketika akan sujud, Allahu Akbar. Ketika duduk, Allahu Akbar. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Dalam sholat saja mengucapkan takbir Allahu Akbar itu berkali-kali. Nah, apakah belum sampai waktunya? Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman ketika mengucapkan takbir itu terasa getarannya dalam hati, menghusukkan terhadap apa yang lidzikrillahi, ketika nama Allah disebut. Badai ngawitan iraha, akan mulai kapan ketika disebut nama Allah ada kehusuan. Yang dimaksud ada kehusuan itu di dalam surat Al-Anfal ayat 2, idza dzukillahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah bergetar hati. Dan ketika wa idza tuliyat alaihim, gimana? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah keimanan. Ayat-ayat Al-Quran yang paling sering kita baca yaitu tidak lain Al-Fatihah, yang kita baca dari rakaat ke rakaat. Kalau menurut
ayat yang tadi, innama mu'minuna ladina idza dzukira, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada ayat yang barusan, dan itu kita lakukan pada saat kita sholat, dari takbir ke takbir, lalu kita juga baca ayat Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Kalau menurut ayat itu harusnya setelah kita membaca Al-Fatihah setiap rakaat itu zadathum imana, bertambah keimanan. Ketika disebut nama Allah bergetar hati, Allahu Akbar, merasakan akan kemahabesaan Allah. Kemudian merasa diri kecil, merasa diri bergantung kepada Allah semakin lama semakin kuat. Lalu muncul dalam hati kita kesiapan diri siap mengakbarkan Allah, Allahu Akbar. Maka dalam hati ini walaupun kita tidak menyebutnya, tapi dalam diri ini ada kesiapan untuk mengakbarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar saat sujud. Nah, di takbir yang keberapa kita merasakan kemahabesaan Allah? Di takbir yang keberapa? Karena dari takbir ke takbir terus. Di takbir keberapa kita merasa diri tidak ada apa-apanya. Kebergantungan kita kepada Allah demikian kuat. Di takbir yang keberapa kita siap untuk mengakbarkan Allah. Nah, itu diberi kesempatan oleh Allah dari takbir ke-1, takbir kedua, berikutnya sampai berapa kali takbir dalam sholat. Nah, kalau ketika kita sholat, walaupun ucapan takbir itu dilakukan berkali-kali, walaupun Al-Fatihah itu dibaca setiap gerakan, tiap rakaat, kalau itu tidak masuk ke dalam hati, jangan-jangan ini akan menjadi hati yang keras. Jadi bagaimana awal hati itu menjadi keras? Kan itu ada awalnya. Hati yang keras itu awalnya apa? Hati yang keras itu awalnya karena semuanya itu tidak masuk ke dalam hati. Jadi ibaratnya kalau hati itu semacam tanaman. Tanaman itu kalau mau subur itu harus disiram. Dan harus disiram itu harus terus-menerus. Tiap pagi kita siram. Tapi kalau tanaman itu tidak disiram, lama-lama tanaman itu mati. Hati pun sama. Hati ini perlu disiram. Disiramnya dengan apa hati itu? Dengan pada saat kita takbir masuk ke dalam hati. Merasakan kita, ya Allah, keterkaitan kita kepada Allah. Kita merasa kecil. Allahu Akbar, ya Allah. Nah, saat ucapan kita kaitkan dengan hati, maka pada saat itu hati kita disiram. Tapi kalau kita ucapan takbir tapi tidak dimasukkan dalam hati, berarti hati ini tidak disiram. Padahal kita ucapkan takbir. Ketika kita ucapkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sambil kita renungi maknanya, sambil kita betul-betul memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Nah, hakikatnya pada saat itu hati kita disiram. Tapi ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ngeblank aja, kita hanya bacaannya, tidak ada hubungannya dengan hati kita. Nah, pada saat itu sebetulnya hati kita tidak disiram. Nah, kalau kondisi seperti itu dibiarkan, maka seperti apa yang di dalam surat Al-Hadid ayat 16, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang utul kitab, orang yang mendapatkan Alkitab sebelumnya, min qablu fatola alaihimu amadu, yang berlalu waktu yang panjang pada mereka, faqasat qulubuhum, yang mereka itu keras hati mereka. Jadi ini adalah proses sehingga akhirnya lama-lama orang itu akan keras hatinya, sehingga ia sudah pada saat keras hati
Bagaimana seseorang pada saat keras hatinya? Pada saat hatinya masih bersambung dengan Allah, dengan tuntunan Allah, tuntunan Al-Quran, ketika seseorang itu berbuat dosa, dia itu menyesal. Ketika dia berbuat dosa, menyesal. Dosa dikerjakan, menyesal lagi. Dosa dikerjakan, menyesal lagi. Tapi permasalahannya, apakah tingkat penyesalannya itu semakin lama semakin kuat, semakin besar, atau penyesalannya semakin lama semakin kecil? Nah, kalau ketika ia berbuat dosa dia menyesal, berikutnya dosa lagi dia menyesal, tapi menyesalnya semakin lama semakin besar, maka sampai suatu saat karena dia begitu besarnya penyesalan, maka itu akan mendorong dirinya, memperkuat dirinya, dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Tapi sebaliknya, yang terjadi menyesalnya semakin lama semakin berkurang. Asalnya betul, asalnya menyesalnya luar biasa, tapi dosa dikerjakan, menyesalnya berkurang. Anggarkan dikerjakan lagi, menyesalnya berkurang. Sampai lama-lama dia sudah tidak lagi menyesal. Dia berbuat dosa tapi tidak lagi menyesal. Ada, Pak? Ada yang begitu? Oh iya. Ya iyalah, banyak. Dia dosa tapi tidak menyesal. Dia berbuat dosa. Nah, orang yang berbuat dosa tapi tidak menyesal, bahkan lebih besar lagi, lebih keras lagi dari batu. Apa? Dia bahkan bangga dengan dosa. Bangga dengan dosa. Oh, dia ceritakan. Wah, padahal yang diceritakan itu dosa. Tapi dengan bangganya dia ceritakan dosanya itu. Berarti apa? Dengan dia berbuat dosa tidak menyesal saja, itu sudah hatinya sudah menjadi keras. Tapi ini berikutnya, bahkan dosa itu disampaikan, diceritakan dengan bangga. Berarti lebih keras lagi dari batu. Dengan hati yang seperti itu. Nah, maka diingatkan di dalam surat Al-Hadid agar orang yang beriman harus mengupayakan antasya'qulubuhum lidzikrillah wa ma nadzala minha. Ketika disebut nama Allah, dia menghusukkan terhadap apa yang diucapkan asma Allah itu. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, 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 Nah, ketika ia ucapan tasbih subhanallah, itu dalam keadaan yang khusyuk. Jadi ente subhanallah sambil nonton sabar cenah ieu Persib teh ieu subhanallah. Aduh ya kalau gos subhanallah gos ya. Tidak ada kaitannya antara ucapan tasbih dengan apa yang dalam hati, karena dalam hatinya Persib itu. Nah, subhanallah. Maka bagaimana ketika ucapkan ya tasbih subhanallah, mulai kapan? Bagaimana pada ibadah iraha gitu? Belum tiba saatnya ketika ucapan tasbih itu hatinya dia ngikut gitu. Dia menghusukkan ketika ia ucapan tasbih subhanallah. Kalau ia ucapan tasbih masuk ke dalam hati, maka pada akhirnya lama-lama hati ini akan cenderung kepada nilai-nilai kesucian. Nah, kalau hati ini cenderung kepada nilai kesucian, maka dia tentu saja dia tidak ingin hati ini dikotori dengan yang namanya dosa. Kalau hati ini tidak ingin dikotori dengan yang namanya dosa, maka sudah pasti dia akan dalam kondisi yang kecewa kalau masih juga ia melakukan suatu perbuatan dosa. Kalau ucapan tasbihnya terus subhanallah, 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 tasbihnya maksudnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka hati ini lama-lama menjadi hati yang qasat qulubuhum, keraslah hati mereka. Jadi ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sebagai satu refleksi, sebagai suatu muhasabah untuk kita dari pengajian ke pengajian, dari ibadah ke ibadah, yang ujungnya apa? Ujungnya adalah bagaimana kita muncul dari kita semakin lama rasa takut kepada Allah itu semakin besar. Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru
ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Berikutnya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah, yang itu Allah berikan kepada mereka yang takut kepada Rabb. Berarti surga itu Allah berikan hanya kepada mereka yang memang sudah tertanam dalam diri rasa takut kepada Rabb. Nah, latihannya untuk memunculkan rasa takut kepada Rabb, latihannya dengan tadi. Antahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa man nadala minha, ketika nama Allah dibaca dengan khusyuk, bergetar hati, terasa sentuhannya ke dalam hati. Ketika ayat-ayat Allah dibaca, bertambah keimanan. Nah, ini adalah dalam rangka untuk membangun rasa takut kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.